Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa yastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Teman-teman sekalian, izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai keutamaan ibadah, yaitu ibadah sholat, baik secara lahir maupun secara batin. Perlu teman-teman ketahui, orang beriman sudah pasti tahu kapan waktunya sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqut. Sesungguhnya sholat itu merupakan fardu yang sudah ditentukan waktunya bagi orang-orang beriman. Orang beriman sudah pasti tahu kapan waktunya sholat. Jadi ketika Anda merasa beriman namun tidak tahu kapan waktunya sholat, itu menandakan bahwa adanya kelemahan dalam iman. Seseorang cenderung malas dalam sholat karena ia tidak mengetahui atau dia tidak menyadari keutamaan-keutamaan yang ada dalam sholat itu sendiri, baik keutamaan secara lahir maupun secara batin. Secara batin, sholat merupakan sebuah momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan jarak terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam sujud, kata Nabi SAW, merupakan jarak terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara batin juga, salat merupakan sebuah momentum untuk menenangkan batin kita. Karena dengan salat kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mikrojul mukmin, mikrojnya seorang muslim ada dalam sholat. Kemudian juga sholat itu memiliki banyak manfaat atau banyak keutamaan secara lahir, yaitu ketika kita sedang suntuk, tidak tahu harus curhat kemana lagi tentang kerasnya kehidupan. Imam Hasan al-Basri, orang spiritualis muslim, berkata, sholatlah karena dengan sholat kamu bisa menceritakan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun momen ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita kepadamu adalah ketika kamu membaca Al-Qur'an. Jadi ketika teman-teman sedang terpuruk akan kerasnya dunia secara lahir, tidak ada tempat sandaran lagi, maka sholatlah teman-teman. Jadikanlah sholat sebagai sandaran dan tempat cerita. Baiklah teman-teman, semoga penjelasan mengenai keutamaan ibadah sholat tadi bisa menstimulus teman-teman agar lebih rajin lagi dalam beribadah. Sakit gigi selalu kambuh, dengar irama terasa begitu gaduh. Kemana hati harus berlabuh? Kepada Tuhan kita berteduh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.